Ini yang aku katakan, terlalu sombong. Ayah Seng dari keluarga Qin mencibir. Orang-orang kudus dapat dilahirkan kembali bahkan jika mereka mati di sini. Bahkan jika Kaisar Qin membunuh semua orang suci di sini, dia juga akan meluncurkan perang semesta setelah kembali ke raksasa. Dan pada batu tulis yang berkuasa untuk meluncurkan medan perang, sudah ada banyak aturan dan batasan. Tidak mudah menghancurkan alam semesta, jika tidak, Timur yang murni tidak akan mentolerir keberadaan Dayanzi selama bertahun-tahun. Lebih banyak mulut. Pistol panjang dengan Kaisar Qin bergetar. Pistolnya sekali lagi menembus lorong luar angkasa. Kali ini saluran luar angkasa tidak termasuk gadis bermata biru, tetapi hanya menyerap beberapa bunga es. Yaseng ini melihat gerakan dengan Kaisar Qin, wajahnya berubah sangat. Dia hampir secara tidak sadar ingin melarikan diri, tetapi dia baru saja menarik jarak kurang dari 100 kaki, dan ada gelombang ruang di belakangnya. Es yang diserap oleh saluran ruang angkasa berkerumun ke arah sana, yang membeku menjadi patung es dalam sekejap. Kalajengking murni Oriental, Fang Xiji dan Muhaiji dan orang-orang lainnya melontarkan amarah. Jika dibiarkan dalam Kaisar Biru, cepat atau lambat dia akan membunuh raksasa dari raksasa. Bahkan, Kaisar Qin benar-benar berniat untuk melakukan ini. Sisi lain. Wanita itu dan Chen Wang Yijian menyaksikan api. Teratai merah itu terus-menerus berubah bentuk, mengeluarkan nyala api dan kemudian menghilang lagi, dan wajah wanita itu menjadi semakin marah. Wanita ini lahir dari kebencian. Hanya ada satu obsesi di hatinya, yaitu membersihkan wilayah dewa, dan kemudian bergabung dengan Luo Zeng, melanjutkan kebangsaan Li. Karena tangan Kaisar Qin, obsesinya tidak lagi mungkin. Chen Wang Yijian juga merasakan emosi wanita ini. Dia sedikit khawatir di hatinya. Jika wanita itu gila, dia tidak tahu betapa mengerikannya itu. Dia menoleh dan melihat. Di kejauhan, senjata Taiye di tangan Kaisar Qin terus melintas di udara. Menarik keluar satu saluran ruang demi satu dalam kekosongan ini, mengeluarkan sepotong es, terus-menerus membunuh orang dalam kekosongan. Orang-orang dari raksasa melarikan diri. Taiye dan senjata yang bisa mengandung Kaisar Qin hampir dapat menembus ruang tanpa batas. Orang lain tidak bisa bergerak dalam kekosongan ini, di mana mereka bisa melarikan diri. Pertempuran di antara mereka hanyalah seekor anjing yang menggigit seekor anjing. Ketika tatapan wanita itu berbalik, dia jatuh pada replika Kaisar Qin. Replika berisi Kaisar Qin memegang Taiye gungun dan mengambang di udara, menunggu perintahnya. Beri kami masa lalu, aku ingin membunuh pria itu, kata wanita itu benci. Di sebelah Chen Wang Yijian agak bingung. Sekarang setelah Kaisar Qin dan tengkorak murni Oriental berada dalam pertempuran campuran, dia harus mengambil kesempatan untuk membiarkan tubuh tiruan memotong dua gadis itu, dan dengan demikian mengendalikan tubuh iblis sejati, kan? Wanita itu baru saja memberi perintah, dan tubuh salinannya ditembak ke arah wanita itu. Panggil. Saluran ruang tak terlihat telah menyelimuti wanita. Saluran luar angkasa ini tidak hanya seorang wanita, tetapi juga salinan Oriental Pure, Tanglun dan lainnya. Mati. Kamu akan mati juga. Hahaha, yang disebut jenius raksasa, di mataku hanya seekor semut, untuk mati. Mengandung Kaisar Qin untuk dibunuh. Terlepas dari hal-hal yang sakral itu, para dewa besar dan sejati melarikan diri ke segala arah, tetapi bergerak dengan cepat dan cepat. Saluran luar angkasa yang dibangunnya akan dapat mengirim es gadis bermata biru itu kemana saja. Setiap kali dia menembak, dia pasti akan membekukan seseorang menjadi patung es. Lari saja di sini. Fang benci terbang di udara, ia merasakan fluktuasi ruang setelah dinasti Tang dan Taikin Timur. Tapi dia baru saja mengumumkan pengingat bahwa semburan es telah menyapu keduanya. Aku. Taikin Timur penuh dengan keengganan, dan tangan besi itu hampir saja melahirkan hidupnya. Tetapi energi dalam bunga es ini terlalu kuat. Bahkan pembuatan bir suci dari bijak dapat dengan cepat memadat dan mengembun, belum lagi kebesaran Taikin Timur. Pada malam wajah Tang, ia terpapar pada semacam warna yang berapi-api. Ia ingin meledakkan dirinya ke dunia, tetapi itu masih terlambat, dan ketika es menyentuhnya, ia menyadari bahwa tubuh-tubuh tidak dapat dipanggil. Pria itu dengan cepat menjadi patung es. Fang Wo Shao dan tidak jauh dari darah wajah peternakan itu jelek, tetapi mereka tidak tinggal sama sekali. Selama mereka menatap dinasti Qing, di bawah voli, mereka tidak mungkin menghindari. Orang-orang dari raksasa jatuh satu demi satu. Enamel murni Oriental, termasuk Kaisar Qing dan orang-orang suci lainnya melihat pemandangan ini, wajahnya biru pucat. Kaisar Qing tidak menyerang orang-orang kudus, tetapi terus-menerus membunuh dewa dan Yaseng yang sejati. Oriental murni, bagaimana perasaanmu? King Di berkata sambil tersenyum, kamu tahu, ketika kamu membantai saudara tikusku, meratakan pulau keluarga mengambangku di Yue, dan menghancurkan perasaanku. Dia meminta para santai ini untuk mencicipinya. Sakit. Apakah kamu mulai, saudara murni? Kata Muhai sambil menggigit. Matanya tertuju pada darah yang merumput di kejauhan, dan semakin sedikit orang yang mengawasi para raksasa, dan kaisar muda akan memulai putrinya cepat atau lambat. Sisi-sisi dari kalimat ke-10 sudah tidak bisa ditoleransi. Dengan kedua tangan di bawah pameran, telapak tangan telah memiliki pedang batu Gyokungu. Pedang panjang ini memancarkan cahaya yang sangat tajam, dan itu jelas merupakan harta iman. Hei!
Tangan itu memegang pedang Gyokungu ini, dan kecepatan kalimat Fangxi 10 kali lebih cepat. Meskipun dia terpisah dari kaisar dengan jarak, tetapi juga dalam sekejap mata. Pedang Gyokungu telah berubah menjadi bayangan pedang besar, dan menikam di depan kaisar. Berguna. Dengan King Di sedikit menggelengkan kepalanya. Karena terlalu gemetar dengan pistolnya, dia menghilang di tempatnya. Bayangan pedang besar yang tertusuk oleh pedang panjang Ziyu dari hukuman Fangxi secara alami jatuh. Tidak hanya itu, tetapi hukuman Fangxi bergegas melewatinya, dan itu adalah lorong ruang untuk melindunginya. Melihat situasinya, kalimat Fangxi juga menggigit tiba-tiba, melemparkan pedang Gyokungu ke atas. Hei! Setelah pedang Gyokungu dilepaskan dari tangan, angin bangkit dan berubah menjadi pedang besar untuk memblokir bagian atas kalimat Fangxi, menghalangi bunga-bunga es itu. Hukuman Fangxi dibawa ke sisi lain dan melarikan diri. Tetapi gagang pedang Gyokungu telah ditutupi dengan lapisan es, yang tidak lagi dapat digunakan saat ini. Setelah menghilangnya tempat asli King Di, itu juga muncul di ruang di luar Baizang. Dalam kemampuannya saat ini, tidak sulit untuk membunuh hukuman Fangxi. Satu-satunya hal yang membuatnya agak tabu adalah Timur Murni. Dari ingatan Timur Murni, ia menemukan beberapa misteri tentang waktu. Namun, ambiguitas Timur yang murni telah tabah, dan dia tidak memperhatikan orang ini. Dia hanya dibantai di bawah pembantaian, dan dia telah membunuh Taking Timur. Itu tergantung pada kapan dia bisa menanggungnya. Itu bisa berada di bawah pembantaian Kaisar King, tetapi mengabaikan wanita itu. Dia baru saja keluar dari ruang ini, dan dia merasakan gelombang ruang di belakangnya. Dia hanya melihat ke belakang dan melihat wanita itu melesat keluar dari saluran ruang angkasa dan menukik ke arah dirinya sendiri.